Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fikriya, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas C4. Yang terhormat, Ibu Siti Aminah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan, serta teman-teman kelas C4 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai kekuasaan dan pemberdayaan dalam organisasi. Langsung saja kita simak pembahasan berikut. Untuk pembahasan pertama, mengenai konsep kekuasaan dan organisasi. Yang kedua, dinamika komunikasi organisasi. Yang ketiga, komunikasi dan proses pemberian kekuasaan. Dan yang keempat, komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan. Pembahasan pertama mengenai konsep kekuasaan dan organisasi. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Contohnya, kekuasaan dilihat dari interaksi sosial manusia maupun antar kelompok yang memiliki sistem pemujaan akan membawa seseorang dan kelompok untuk membenarkan segala sesuatu yang datang dari penguasa tersebut. Menurut Stephen P. Robin pada tahun 2001, pengertian dari organisasi adalah salah satu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi dan berwenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga diartikan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh organisasi sosial yang ada di sekitar kita, yaitu seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan lembaga keagamaan yang biasa kita sebut dengan rohis. Paulding menyatakan kekuasaan dipandang sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah, dan mengendalikan hasil-hasil organisasi. 3 jenis kekuasaan dalam mempertahankan organisasi menurut Paulding yaitu: yang pertama, kekuasaan bersifat menghancurkan, menghasilkan, dan menyatukan. Kekuasaan destruktif adalah kekuasaan untuk potensi menghancurkan dan mengancam. Yang kedua, kekuasaan produktif atau menghasilkan bersifat ekonomik dan meliputi kekuasaan untuk menghasilkan dan menjual. Yang ketiga, kekuasaan integratif yang berarti mendorong kesetiaan, menyatukan orang bersama, dan mampu menggerakkan orang ke arah tujuan bersama. Menurut Paulding, kekuasaan integratif adalah bentuk kekuasaan yang paling dominan. Berikut dalil tentang kekuasaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Imran ayat 26. Maka, janganlah sekali-kali ketika kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa status, jabatan, ataupun keahlian, membuat kita menjadi semena-mena atau bahkan sombong dengan apa yang kita miliki. Karena sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bisa mencabutnya kembali dari siapapun yang Dia kehendaki. Selanjutnya, jenis-jenis kekuasaan dalam organisasi. Ada 5 kategori sumber kekuasaan sosial yang diidentifikasi oleh psikolog John French dan Bertram Raven diantaranya. Yang pertama, kekuasaan penghargaan atau balas jasa, reward power. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, atau pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua,
Kekuasaan koersif atau paksaan, coercive power. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga, kekuasaan rujukan atau referent power. Jenis kekuasaan ini berasal dari hasrat sebagian orang untuk dikenal agen yang memegang kekuasaan. Mereka ingin dikenal tanpa memerdulikan hasil. Orang memberi kekuasaan karena mereka menarik dan mempunyai sumber daya atau karakteristik kepribadian yang diinginkan. Misalnya, manajer dengan kekuasaan referent harus menarik bagi karyawan mereka, sehingga karyawan mau mengenal manajer tanpa memedulikan apakah manajer mempunyai kemampuan untuk memberi penghargaan atau hukuman atau apakah mereka mempunyai legitimasi. Yang keempat, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mempengaruhi orang lain karena dia merasakan memiliki hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi. Misalnya, orang memperoleh legitimasi dikarenakan gelar mereka seperti kapten atau wakil presiden eksekutif atau posisi tertua dalam keluarga atau pegawai dalam perusahaan daripada kepribadian mereka atau bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Yang kelima, kekuasaan, keahlian atau expert power. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya, pelatih sepak bola yang terkenal memberikan nasihat pada beberapa pemain muda. Pelatih tersebut akan didengarkan karena dia memiliki kekuasaan, keahlian, dan pengetahuan dalam bidang sepak bola. Pembahasan kedua mengenai dinamika komunikasi organisasi. Penting untuk mengantarkan pemahaman tentang komunikasi organisasi dan kekuasaan. Yang pertama, komunikasi dipandang sebagai mekanisme kekuasaan dalam konteks organisasi komunikasi, digunakan untuk menentukan tujuan, norma, dan perilaku organisasi. Organisasi dipandang sebagai suatu sarana kekuasaan. Manusia memiliki kekuasaan dan melaksanakannya melalui komunikasi dan menciptakannya dengan tindakan yang terorganisir. Yang kedua, komunikasi dipandang sebagai kekuasaan karena kemampuannya sangat berpengaruh dalam menentukan hasil, pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Manusia bertindak berdasarkan informasi yang ada serta pilihan atau alternatif yang disediakan oleh informasi tersebut. Kekuasaan lalu digunakan melalui alternatif yang disediakan dan cara alternatif tersebut diberikan. Contohnya, organisasi memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memberikan keputusan, tetapi tidak bebas sama sekali, melainkan memberikan pilihan atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap pengambilan keputusan tersebut. Pembahasan ketiga mengenai komunikasi dan proses pemberian kekuasaan. Bagian paling penting dalam proses pemberdayaan yaitu mengenalkan kondisi-kondisi yang membangkitkan perasaan tidak berdaya. Dalam organisasi, manusia terkadang merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki akses kepada informasi yang mempengaruhi kesejahteraan dan pekerjaan mereka. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan ini memiliki beberapa dimensi. Conger dan Canungo menyatakan pendapatnya bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti rasional dan motivasional. Yang pertama, aspek rasional menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, aspek motivasional yang merujuk kepada kebutuhan hakiki suatu keyakinan dan kemampuan pribadi.
Dengan teknik ini, karyawan akan merasa memiliki kekuasaan. Jadi, pemberdayaan dalam arti motivasional adalah mempercayai kemampuan setiap orang yang meliputi kebutuhan dan hak setiap orang untuk merasakan bahwa dirinya mampu berprestasi dan efektif. Berdasarkan hasil di atas, tanpa adanya hubungan yang erat antara pemberdayaan dan kinerja. Diberdayakan dalam organisasi berarti mengetahui argumentasi yang diterima serta cara-cara yang digunakannya. Berarti kita tidak bisa lepas dari praktek komunikasi dalam organisasi, meskipun terkadang atau cenderung diabaikan dalam kekuasaan. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai komunikasi dan pelaksanaan. Komunikasi dalam suatu organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Menurut Bolding pada tahun 1989 bahwa mempertahankan kekuasaan mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan itu. Kekuasaan yang dilaksanakan secara bijaksana terkadang sama sekali tidak digunakan. Contoh, seorang manajer mendelegasikan otoritas kepada bawahannya untuk melakukan suatu tugas. Komunikasi harus mendukung, yaitu setidaknya manajer harus memberikan sebuah memo atau merincikan tugas apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Komunikasi dengan menempatkan posisi orang lain lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Ini mengisyaratkan suatu hubungan yang memaksakan dominasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukannya dan bahkan tidak diketahui dan disadari oleh orang tersebut. Banyak isu gender, bahasa seksual, yang merupakan isu daripada kekuasaan. Sesuatu yang tampak tidak salahnya bagi seseorang dapat saja dipandang sebagai penindasan oleh orang lain. Contohnya, seperti istilah freshman dapat saja menimbulkan suatu pertentangan. Itu dikarenakan kata tersebut khusus untuk seorang pria, sehingga mengabaikan keberadaan kaum wanita. Meskipun begitu, sebenarnya istilah ini sudah dulu ada dan tidak menyangkut jenis kelamin lagi. Dalam komunikasi yang penting adalah penciptaan pesan. Bahasa tidak saja sekedar masalah kecermatan politis, tetapi masalah persamaan pesan lebih penting daripada gagasan kecermatan politis atau strategi.